Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pertemuan kali ini. Tak lupa salawat serta salam menghadiahkan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Ahmad Aman Almas dari jurusan Bahasa Inggris Universitas UIN Maliki Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan resum materi PBAK Fakultas Humaniora. Untuk materi pertama dibawakan oleh Dr. Halimi MPD. Beliau selaku Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Malang menjelaskan tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Yang sistem pendidikan ini ada dua. Yang pertama, sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan meliputi 1 SKS atau bisa disebut juga dengan sistem kredit semester. Beliau mengatakan bahwa mahasiswa tidak langsung mengambil sebanyak 160 SKS yang ada di perkuliahan, melainkan mahasiswa akan mengkredit sejumlah 150 SKS tersebut selama 8 semester. Yang kedua, ada beban studi. Beban studi perkuliahan yang tidak lain adalah SKS itu sendiri yang harus diselesaikan selama 8 semester sejumlah 150 SKS. Ini juga bisa menentukan berapa lamanya perkuliahan mahasiswa. Dan yang terakhir, gelar. Setelah mahasiswa melakukan SKS yang ditentukan, mahasiswa akan melakukan skripsi atau tugas akhir untuk memperoleh gelar. Untuk gelar mahasiswa sastra Inggris yaitu STTST. Untuk sistem yang kedua yaitu sistem evaluasi. Di UIN Malang ada beberapa evaluasi guna sejauh mana para mahasiswa menyerap beberapa mata kuliah. Yang pertama ada UTS dan UAS, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai kedua ujian ini menentukan IPK mahasiswa. Yang kedua, PKL atau praktek kerja lapangan. PKL ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan pilihan profesi masing-masing. Dilakukan saat semester 7 atau semester 8. Yang ketiga, komprehensif. Komprehensif adalah ujian dari semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7. Ujian ini harus dilakukan mahasiswa guna untuk melanjutkan ke tahap skripsi. Dan yang terakhir, skripsi, yaitu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sesuai bahan penelitian untuk mendapatkan gelar. Untuk selanjutnya materi yang kedua yaitu bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Bidang ini terbagi atas fasilitas dan keuangan. Berikut ini fasilitas yang ada di UIN Malang. Yang pertama ada ruang kuliah yang dilengkapi WiFi. Yang kedua, ruang perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan pusat UIN dan perpustakaan fakultas. Yang ketiga, ruang SAK. Di antaranya ruang belajar mandiri, ruang berkelompok, ruang berdiskusi, ruang nonton bareng, dan ruang membaca buku. Yang keempat ada home theater. Home theater biasanya digunakan untuk tempat seminar, nonton bareng, dan penampilan mahasiswa. Yang kelima, ruang audit. Ruang audit digunakan untuk tempat seminar juga, lomba, dan kegiatan mahasiswa. Yang keenam, lab bahasa. Tempat untuk belajar listening dan penelitian. Yang ketujuh, galeri seni. Tempat ini telah difasilitasi alat musik. Yang kedelapan, galeri kaligrafi. Dan yang terakhir, meeting room untuk ujian akhir atau ujian skripsi. Dan untuk fasilitas keuangan ada 3, yaitu yang pertama ada UKT atau uang kuliah tunggal. UKT ini yaitu sistem gotong royong untuk membantu mahasiswa yang kurang berkecukupan. Yang kedua ada banding UKT. Pada semester 3 banding UKT ini bisa dilakukan, namun belum tentu mendapat keringanan, bisa jadi malah naik UKT-nya. Yang ketiga ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa berbeasiswa prestasi. Materi yang keempat yaitu layanan administrasi Fakultas Humaniora. Layanan ini ada 3. Yang pertama, layanan administrasi akademik, meliputi 1. Layanan ujian proposal skripsi, 2. Layanan ujian skripsi, 3. Layanan
ujian komprehensif, 4 layanan distribusi KHS, 5 layanan PKL, 6 layanan yudisium, 7 layanan bebas tanggungan ketika wisuda. Kedua, ada layanan administrasi umum, meliputi layanan legalisir dan layanan permintaan ruangan dan peralatan. Dan yang terakhir, ada layanan administrasi keuangan yang nantinya akan dibantu mengalokasikan dana dukungan kegiatan OMIK. Selanjutnya, materi yang ketiga yang dibawakan oleh Dr. Galuh Nur Rohmah MPD MED selaku Wakil Dekan Bidang Pembinaan Mahasiswa dan Alumni UIN Malang. Beliau mengatakan bahwa visi Fakultas Humaniora adalah terwujudnya mahasiswa yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi nasional. Dalam visi tersebut, beliau menambahkan mahasiswa akan memiliki cita-cita dalam yang bermisi: 1. Memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam nilai Islam. 2. Menyelenggarakan kegiatan yang memicu minat mahasiswa dalam bidang humaniora. 3. Mengembangkan jalur kepemimpinan. 4. Mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Adapun tujuan dari visi misi di atas, beliau menjelaskan yang pertama, memiliki kedalaman spiritual. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Dilanjut program-program pembinaan pengembangan. Program ini ada 3. Yang pertama, peningkatan spiritualis dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Dilanjut yang terakhir, beliau menjelaskan strategi umum pembinaan dan pengembangan. Strategi umum pembinaan dan pengembangan ini ada 5. Yang pertama, terprogram. Yang kedua, sinergis. Yang ketiga, koordinasi kolaboratif. Yang keempat, demokratif. Dan yang terakhir, bertahap dan berkesinambungan. Sebagai tambahan, beliau juga menyebutkan hak-hak mahasiswa, yaitu 1. Mempeloreh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. 2. Menggunakan dan mengembangkan kebenaran akademik secara bertanggung jawab. 3. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang telah dicapai. 4. Memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Dan yang kelima, menyampaikan aspirasi secara santun serta bertanggung jawab. Untuk materi yang terakhir, yaitu Muslim moderat yang enjoy dalam bernegara. Agama dan negara tidak perlu dipersentangkan. Tentunya kita sebagai mahasiswa Muslim menerima etnis keberagamaan Indonesia berdasar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Menjadi Muslim moderat saja tidak cukup, tapi juga harus peduli bangsa. Kita harus belajar bahasa Inggris untuk hari ini. Tapi kita tidak boleh lupa dengan bahasa nasional dan bahasa lokal. Adapun visi dan misi sastra Inggris, visinya adalah mewujudkan program studi sastra Inggris yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya mencetak sarjana Inggris yang berakhlak ulul albab dan menghasilkan sains sastra Inggris yang teladan dan berbudaya tinggi. Adapun profil utama sastra Inggris itu akademis dan profesional di bidang bahasa dan sastra Inggris yang berkarakter ulul albab. Dan profil pendukungnya pengajar bahasa Inggris, penerjemah, pemandu wisata, dan diplomat. Perlu diketahui, kurikulum di UIN Malang jumlahnya ada 40, terdiri dari 1 kurikulum guru besar, 17 kurikulum doktor, dan 22 kurikulum magister. Dan untuk jumlah SKS ada total 150 hingga 160 SKS dengan studi minimal 8 semester sampai dengan 14 semester. Dalam berstudi di UIN Malang diwajibkan untuk tinggal di Ma'had selama 2 semester dan wajib hafalan Al-Quran 1 kali per tahun serta belajar bahasa Arab 2 semester. Untuk aktivitas maba 2021 bisa langsung menuju ke website. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.